Namaku Bayu. Dan ini adalah kisah yang bahkan sampai hari ini masih terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata untuk dilupakan. 3 bulan lalu, aku memutuskan pulang ke desa setelah hampir 15 tahun merantau di kota. Bukan karena ingin. Tapi karena ibuku jatuh sakit dan hanya aku satu-satunya anaknya yang masih hidup. Kakakku meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan, dan ayahku sudah lama pergi sejak aku masih SMA. Tak banyak pilihan, selain kembali ke rumah tua yang sudah lama kosong. Rumah itu berdiri di tengah-tengah desa Weninggalih, sebuah desa kecil di Jawa Tengah yang tak terlalu banyak dikenal orang. Meski aku lahir dan besar di sana, rasanya sudah terlalu lama sejak terakhir kali aku menjejakkan kaki ke tanah pekarangan itu. Dan ketika aku tiba, semuanya berubah. Langit mendung menggantung renda siang itu. Angin berembus pelan tapi dingin, menusuk seperti menandakan sesuatu yang tidak wajar. Daun-daun bambu di belakang rumah bergetar pelan seperti berbisik. Aku ingat betul suara itu, seperti desir pelan yang pernah membuatku susah tidur saat kecil. Tapi hari itu, suara itu membuat bulu kuduku berdiri. Ibuku terbaring lemah di dalam kamar. Tubuhnya kurus kering, seperti hanya tinggal kulit yang menempel di tulang. Pandangannya kosong, tapi kadang-kadang matanya menatap langit-langit dan berbisik sendiri. Tak jelas apa yang dia ucapkan, tapi aku sempat menangkap kalimat itu beberapa kali. Jangan lewat atap rumah, keranda itu. Aku pikir itu cuma igauan orang tua yang sedang sakit keras. Tapi malam pertama aku tidur di kamar lamaku, sesuatu terjadi. Sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun karena mendengar suara seperti benda berat diseret di atas genteng. Awalnya aku pikir kucing liar, tapi suaranya terlalu berat, dan terlalu lambat, seperti kayu yang diseret perlahan. Aku keluar dari kamar, menatap ke arah langit-langit, dan mendengar dengan jelas, suara papan berderit dari atap rumah. Detak jantungku naik. Aku diam di ruang tengah, menajamkan telinga. Lalu, suara itu berhenti. Sesaat hening, lalu, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Suara takbir. Pelan. Seperti dari kejauhan. Tapi bukan dari masjid. Tidak. Suara itu seperti datang dari atas rumah. Aku berdiri terpaku. Lututku bergetar. Apa mungkin ada orang lewat? Tapi siapa yang akan lewat di atas atap rumah jam segini? Keesokan paginya, aku keluar dan mengecek genteng. Ada jejak lumpur. Panjang, memanjang dari bagian belakang atap ke arah depan. Seolah, sesuatu memang berjalan atau diseret di sana. Tetangga terdekat, Bu Narti, hanya menatapku aneh ketika aku bercerita soal itu. Jangan tanya soal suara di malam hari, Mas Bayu. Sudah sejak lama desa ini tidak sama lagi, katanya lirih. Apalagi rumah panjenengan. Banyak yang sudah tidak berani lewat depan rumah ini, apalagi waktu malam. Aku menelan ludah. Hari demi hari, ibuku semakin parah. Ia seringkali menatap kosong ke arah jendela dan menggigil tanpa sebab. Kadang-kadang ia memanggil nama seseorang. Mbah Suro, jangan lewat lagi, jangan. Jangan. Aku sudah minta maaf. Siapa Mbah Suro? Malam kedua, suara itu datang lagi. Kali ini disertai bau bunga melati yang menyengat, seperti yang biasa tercium di pemakaman. Aku coba memberanikan diri keluar rumah. Aku berdiri di pekarangan dan menatap ke arah langit. Langit gelap, tak ada bulan. Tapi entah bagaimana aku melihat bayangan hitam besar melintas cepat di atas rumah. Seperti benda panjang, dibalut kain putih, terbawa angin. Aku mundur. Tubuhku lemas. Itu, bentuknya seperti keranda. Aku bahkan sempat mendengar seperti suara orang membacakan talqin. Samar, tapi nadanya jelas. Sejak malam itu, aku tahu, ini bukan hal biasa. Rumah ini menyimpan sesuatu yang lebih dari sekadar kenangan masa kecil. Hari keempat, aku mencoba membongkar kamar gudang. Dulu, ruangan itu tempat ayah menyimpan alat-alat pertukangan. Tapi aku ingin membersihkannya untuk dijadikan kamar cadangan. Saat membuka lemari tua di pojok, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku mengalir dingin. Sebuah papan kayu panjang, dililit kain kafan lusuh. Dan ada tulisan Arab di atasnya, seperti ayat-ayat Al-Quran yang mulai pudar. Di bawahnya, tertulis dengan spidol merah, jangan buka. Ini belum dikubur.
Tanganku gemetar saat membacanya. Aku segera menutup kembali lemari itu dan menguncinya rapat. Tapi malam harinya, suara itu kembali datang. Tapi kini, diiringi suara ketukan pelan dari loteng rumah. Tuk, tuk, tuk. Aku menatap ke atas, dan suara itu berhenti. Lalu terdengar lagi. Tuk, tuk, tuk. Pelan, teratur, seolah ada yang memanggil dari atas sana. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Suara ketukan dari loteng masih terdengar meski sudah lewat pukul 2. Aku berbaring di tempat tidur sambil menahan napas, telingaku menempel di bantal, tapi suara itu terus terdengar. Pelan dan teratur. Tuk. 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 Seperti suara orang mengetuk papan kayu, 3 kali, lalu diam. Lalu 3 ketukan lagi. Dan setiap kali terdengar, hawa kamar menjadi semakin dingin. Sialnya, suara itu seolah datang dari atas tempat tidurku sendiri. Aku coba abaikan. Tapi tubuhku mulai bereaksi. Telapak tangan berkeringat, kaki terasa kesemutan, dan jantungku berdetak seperti palu. Seumur hidup, aku belum pernah merasakan ketakutan seperti ini. Ketakutan yang bukan datang dari imajinasi, tapi dari kenyataan yang tak bisa dijelaskan. Tuh. 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 Aku bangkit. Perlahan, aku melangkah ke depan lemari. Di atasnya, ada tangga lipat tua yang dulu sering dipakai almarhum ayahku untuk memperbaiki genteng. Aku membukanya pelan dan memandang ke arah lubang loteng yang selama ini jarang dibuka. Dan saat aku naik 2 anak tangga, suara ketukan berhenti. Sunyi. Lengang. Seolah tahu aku sedang mendekat. Tapi dari celah papan loteng yang retak, ada sesuatu menetes ke wajahku. Basah. Aku menyentuhnya. Merah. Lengket. Seperti darah. Jantungku langsung berdegup kencang. Aku melangkah mundur. Perlahan. Tak peduli apapun yang ada di atas sana, aku tak ingin melihatnya malam ini. Keesokan paginya, aku ke rumah Bu Narti lagi. Kali ini, aku tak basa-basi. Bu, saya serius. Saya dengar suara ketukan dari loteng. Ada darah netes dari sana. Saya nggak ngerti ini apa. Bu Narti hanya menggeleng. Wajahnya pucat. Mas Bayu. Saya harus ngomong. Tapi jangan bilang siapa-siapa, katanya sambil menarikku masuk ke ruang tengah rumahnya. Kami duduk. Ia menyodorkan teh panas, tapi tanganku tak stabil untuk memegangnya. Sebelum jenengan lahir, rumah itu pernah dipakai menyimpan jenazah. Tapi bukan jenazah biasa. Itu jenazah Mbah Suro. Dukun tua dari desa sebelah. Meninggalnya nggak wajar. Aku menahan napas. Meninggalnya gimana, Bu? Gantung diri. Di bawah pohon sawo, tepat di belakang rumah panjenengan. Tapi waktu itu, ayah jenengan, almarhum Pak Suwarno, menolak jasadnya dikubur di pemakaman desa. Katanya, Mbah Suro dulu pernah nyantet keluarga kalian. Tapi, orang-orang percaya, karena ditolak bumi, jasadnya nggak bisa dikubur sampai tuntas. Kata warga, kerandanya dibawa bolak-balik, tapi nggak bisa masuk ke liang kubur. Dan malamnya, keranda itu terbang. Aku gemetar. Air liurku terasa pahit. Ingatanku langsung kembali ke papan kayu berbalut kain kafan di gudang. Jangan-jangan itu. Mereka bilang, keranda itu tidak pernah benar-benar hilang. Kadang malam-malam tertentu, dia terbang lagi. Mencari rumah yang menolaknya dulu. Aku menunduk. Tiba-tiba semua terasa masuk akal. Tapi di saat bersamaan, justru itulah yang paling menakutkan. Malam ketiga. Aku menyiapkan kamera ponsel. Kupasang di jendela kamar, menghadap ke atap. Aku hanya ingin tahu. Apakah semua ini cuma permainan pikiranku sendiri? Tepat pukul 02.17, suara itu kembali datang. Pertama, aroma bunga melati. Sangat kuat. Lalu, dari kejauhan, suara takbir mulai terdengar. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Bukan suara merdu muadzin, tapi suara parau, serak, seperti suara orang sekarat. Pelan, memanjang, menggema di langit yang gelap. Aku intip dari jendela. Langit mendung, tapi samar-samar, ada sesuatu melayang di udara. Panjang. Hitam. Dibungkus kain putih. Keranda. Jelas. Terbang rendah, melintasi atas rumahku, seperti mengitari pekarangan. Di bawahnya, bayangan-bayangan hitam mengikuti seperti arak-arakan jenazah. Tubuhku lemas. Aku merunduk. Aku ingin lari. Tapi tak bisa. Kakiku seperti dipaku lantai. Suara takbir semakin dekat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dan tiba-tiba, sesuatu jatuh ke atap. Duar. Seperti peti jatuh menghantam genteng. Genteng bergeser. Debu beterbangan ke dalam rumah. Dan dari atap, aku mendengar suara papan terbuka. Lalu tertutup pelan. Aku lari ke ruang tengah. Tepat saat itu, suara pintu depan diketuk pelan. Tok, tok, tok. Aku mendekat. Kupasang telinga. Tak ada suara. Lalu terdengar bisikan, kuburkan aku. Kuburkan aku. Kuburkan aku. Aku jatuh terduduk. Mulutku tak bisa bersuara. Ketika akhirnya aku membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu, ada bekas langkah kaki berlumpur, memanjang hingga ke jalan tanah desa. Seperti jejak orang berjalan sambil mengangkat beban, atau mengusung keranda. Paginya, aku melihat hasil rekaman ponsel semalam. Video hanya memperlihatkan langit gelap. Tapi di menit ke pukul 12.04, kamera menangkap bayangan panjang putih terbang dari ujung kiri ke kanan layar, cepat, lalu hilang. Aku memperbesar videonya. Dan di satu frame, aku bisa menangkap dengan jelas, keranda. Tertutup kain putih, diiringi asap hitam tipis. Hari itu aku tak keluar rumah. Tak makan. Tak minum. Pikiranku kacau. Aku takut. Tapi aku juga tahu, ini bukan kebetulan. Sesuatu sedang mencoba memberitahuku, atau memaksaku melakukan sesuatu. Malamnya, ibuku kembali mengigau. Dengan mata terbelalak dan suara berat, ia berkata, "Bayu, buka gudang. Kuburkan dia. Sebelum dia ambil salah satu dari kita." Dan setelah itu, ia pingsan. Hari itu, aku menatap pintu gudang dengan perasaan campur aduk. Kata-kata ibu tadi malam masih terngiang jelas, buka gudang. Kuburkan dia. Aku tak pernah berpikir bahwa rumah tempatku dibesarkan ternyata menyimpan sejarah kelam. Aku selalu mengira ayahku orang baik, dihormati warga, sering jadi imam masjid. Tapi semua yang kutahu mulai runtuh saat aku mulai membuka kembali bagian-bagian rumah yang selama ini kami abaikan. Pagi itu, aku beranikan diri membuka lemari tua di gudang. Perlahan-lahan, aku keluarkan papan kayu berbalut kain kafan yang kutemukan waktu itu. Tanganku gemetar. Bau anyir bercampur apek menyengat begitu kuat hingga aku terbatuk-batuk. Di bawah kain kafan yang kusam itu, aku menemukan sebuah papan nisan kecil, tertulis huruf Arab, Suro bin Kasan, wafat 1984 dan di bagian belakang papan, ada ukiran kasar seperti paku yang dipaksa menembus kayu. Tapi bukan paku logam, ini seperti paku besi tempa, berkarat, dan tampaknya ditancapkan dari bawah. Aku tak sanggup melanjutkan. Aku bawa papan itu ke halaman belakang. Di sanalah, tepat di bawah pohon sawo tua, ibuku dulu melarangku bermain. Sekarang aku tahu alasannya. Ada sesuatu yang dikubur di sana. Sesuatu yang ingin dilupakan. Tapi tanah tidak pernah benar-benar menutup apapun yang jahat. Aku mulai menggali dengan cangkul. Tanahnya keras, seperti menolak digali. Beberapa kali cangkulku membentur batu, tapi bukan batu, ini kayu. Aku bersihkan tanah di sekitarnya. Sebuah peti. Peti kayu tua, setengah hancur, seperti sudah puluhan tahun terkubur. Aku terdiam. Napasku memburu. Tapi aku tahu aku harus melanjutkan. Kupaksa buka tutup peti itu. Dan isinya kosong.
Hanya kain kafan lusuh, sisa tulang-tulang kecil, dan seikat rambut manusia yang terjerat paku besi. Aku langsung menutup peti itu kembali dan duduk terhuyung ke belakang. Kenapa kosong? Jika ini makam Mbah Suro, kenapa tubuhnya tidak ada? Atau, apakah keranda itu masih mencarinya? Malam itu, mimpi buruk datang. Dalam mimpiku, aku berada di pemakaman tua, gelap dan penuh kabut. Aku melihat sosok berjubah hitam berjalan membawa keranda. Di belakangnya, puluhan orang berwajah pucat mengikuti tanpa suara. Tiba-tiba keranda itu jatuh. Dari dalamnya, keluar sosok lelaki tua dengan wajah membusuk, matanya kosong, dan mulutnya menganga. Ia menatapku dan berkata pelan, "Kau anak Suwarno." Dia yang menolakku. Dan sekarang, kau gantinya. Aku terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasku berat. Tapi di kamar, aku tidak sendiri. Di sudut kamar, berdiri sosok berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, hanya kain kafan putih yang menggantung dari tangannya. Dan ia berdiri diam, mematung, menghadapku. Aku memejamkan mata. Bacaan ayat kursi kugumamkan berkali-kali. Ketika aku buka mata, sosok itu hilang. Tapi bau bunga Kamboja masih tercium jelas. Dan dari arah jendela, terdengar suara takbir. Lagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar, tapi kali ini disertai suara tangisan perempuan. Tangisan itu terdengar pelan, memilukan, seperti seseorang yang kehilangan harapan. Aku tak bisa tidur malam itu. Keesokan harinya, aku ke rumah Pak Imam, orang yang dulu sering membantu ayahku di masjid. Orang tua itu sudah sepuh, tapi matanya masih tajam. Ketika aku tunjukkan papan nisan Mbah Suro dan cerita soal peti kosong, dia hanya menggeleng pelan. Dulu, Mbah Suro memang meninggal karena gantung diri. Tapi warga menolak jenazahnya. Mereka takut, karena katanya dia punya ilmu pengasih yang ditanam dengan tumbal nyawa. Termasuk almarhum adik ibumu, Ratri. Dia mati muda setelah dikirimi pelet oleh murid Mbah Suro. Aku terkejut. Aku tidak pernah tahu aku punya bibi yang meninggal karena ilmu hitam. Waktu itu, Pak Suwarno marah besar. Dia ancam akan bakar jasad Mbah Suro kalau dimakamkan di desa. Akhirnya, mayat itu dibawa dan dikubur diam-diam di halaman belakang rumah kalian. Tapi, sesuatu terjadi. Semalam setelah dikubur, keranda itu terbang sendiri dari kuburan. Sejak itu, arwah Mbah Suro tak pernah tenang. Pak Imam menatapku dalam. Bayu, saya takut arwah itu masih menunggu jasadnya dikuburkan dengan benar. Atau, menunggu seseorang menggantikan tempatnya. Aku terdiam. Lalu bertanya pelan, lalu, apa yang harus saya lakukan? Sebelum keranda itu mengambil nyawa, kamu harus temui Kiai Mujib. Dia satu-satunya yang masih berani menghadapi arwah yang tidak diterima bumi. Malam itu, ibuku kembali mengigau. Tapi kali ini lebih parah. Ia menggigil hebat, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan suaranya. Bayar tumbalku. Atau kau gantinya. Aku panik. Aku bacakan surat Yasin di sisi ranjangnya, tapi tubuhnya terus mengejang, seperti kesurupan. Setelah hampir sejam, barulah ia terdiam dan tertidur kembali. Tapi di dada bajunya, aku melihat sesuatu yang terjatuh. Aku tak sempat tidur semalam. Dari pukul 2 sampai menjelang subuh, suara takbir, langkah-langkah berat di atap, dan gemerincing aneh terdengar seperti arak-arakan tak kasat mata berjalan mengelilingi rumah. Setiap kali aku mengintip keluar jendela, aku tak melihat apa-apa, kecuali bayang-bayang kelam yang bergerak di antara pohon sawo dan rumpun bambu. Paginya, aku pergi ke desa sebelah, menuruni jalan setapak yang dikelilingi hutan kecil. Warga menyebut desa itu Blumbang Jati, tempat yang masih menyimpan tradisi dan hal-hal gaib yang jarang disentuh manusia kota. Aku disambut oleh seorang pria tua berjubah putih sederhana. Dialah Kiai Mujib, orang yang disebut Pak Imam. Usianya mungkin lebih dari 70, tapi sorot matanya tajam dan dalam. Ada aura berat mengelilinginya, seperti seseorang yang sudah berkali-kali bersentuhan dengan dunia tak terlihat. Begitu aku duduk di ruang tamunya dan menjelaskan semuanya, Kiai Mujib tak langsung bicara. Ia hanya menunduk,
memejamkan mata beberapa saat, lalu membuka matanya perlahan. Keranda itu bukan cuma simbol, katanya. Itu kendaraan arwah yang tersesat. Selama jasad dan rohnya tidak diterima bumi, keranda akan terus terbang. Dan selama itu pula, ia mencari rumah untuk berpulang. Aku menggigit bibir. Tapi, kenapa sekarang datang lagi? Sudah lebih dari 30 tahun, karena tumbalnya belum lunas. Aku menatapnya, bingung. Tumbal apa? Kiai Mujib mengambil tasbih kayu dari pangkuannya dan mengusapnya perlahan. Ilmu yang dipelajari Mbah Suro itu bukan ilmu biasa. Ilmu pelet yang diikat dengan tali darah. Dia mengorbankan nyawa untuk memperkuat sihirnya. Salah satu korban, Ratri, adik ibumu, adalah bagian dari perjanjian itu. Aku tercekat. Jadi Ratri mati karena dikorbankan. Lalu siapa yang harus menebusnya? Yang memutus hubungan ritual itu dulu. Ayahmu. Tapi dia tidak menebusnya, malah menolak menguburkan Mbah Suro. Akibatnya, hutang tumbal berpindah ke darah keturunannya. Darahku dingin. Aku? Kiai Mujib mengangguk pelan segumpal rambut putih, panjang, dan masih basah. Aku tak bisa menunda lagi. Esok pagi, aku akan ke desa sebelah. Aku harus temui Kiai Mujib, sebelum arwah itu memutuskan bahwa aku adalah gantinya. Dan malam ini, aku hanya berharap keranda itu tak kembali melintas di atas atap rumah. Tapi seperti biasa. Pukul 2 lebih sedikit, suara takbir mulai terdengar lagi. Aku pulang ke rumah dalam keadaan kacau. Tak bisa berpikir. Hari mulai gelap saat aku melewati kebun bambu, dan saat aku sampai di halaman rumah, langit mulai memerah seperti terbakar. Tapi bukan cahaya matahari terbenam, lebih mirip cahaya obor yang menyala redup dari balik pohon sawo. Aku bergegas masuk rumah. Ibuku masih tertidur di ranjang, tapi wajahnya pucat. Nafasnya lemah. Di sisi ranjangnya, aku melihat sesuatu yang tak masuk akal. Segumpal tanah merah basah, dibungkus daun pisang, dan di atasnya ada seikat rambut hitam panjang yang ditali. Aku tahu itu bukan benda biasa. Itu sajen. Tapi siapa yang menaruhnya? Malam itu gangguan datang semakin keras. Pukul 24 dini hari, seluruh lampu rumah pada mendadak. Langit-langit rumah bergemuruh. Dari atap, terdengar suara benda diseret cepat, lalu suara keranda jatuh, duar. Begitu keras sampai genteng bagian dapur roboh. Aku lari ke ruang tengah dan melihat genteng pecah, dan di sela-selanya, sepasang tangan pucat meraih ke dalam rumah. Aku menjerit. Tubuhku lumpuh. Tapi saat aku hendak mundur, sebuah suara berat terdengar menggema dari seluruh penjuru rumah. Ambil aku. Kuburkan aku. Atau satu jiwa akan kami ambil. Seketika itu juga, ibuku dari kamar berteriak keras. Aku lari ke sana dan melihat tubuhnya terangkat sedikit dari ranjang. Matanya putih semua, mulutnya mengerang. Aku pegang tangannya. Ibu. Ibu. Dan dari mulutnya keluar suara berat, bukan suara beliau, jangan tolak dia seperti ayahmu. Atau kau akan lihat keranda itu turun bukan di atap, tapi di dadamu sendiri. Pagi hari, aku kembali ke Blumbang Jati dan menceritakan semuanya ke Kiai Mujib. Beliau mendengarkan dalam diam, lalu menghela napas berat. Besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Keranda itu akan datang untuk terakhir kalinya. Kau harus siap. Siap bagaimana? Kita akan gelar ritual penyucian di halaman belakang rumahmu. Di bawah pohon sawo. Kita buka kembali liang itu. Kita panggil arwahnya. Kita tanya apa yang dia mau. Aku mengangguk. Tak ada pilihan lain. Bahkan jika aku harus berhadapan langsung dengan arwah itu, aku siap. Demi ibuku. Hari berlalu dengan cepat. Dan malam yang dijanjikan pun datang. Langit gelap. Angin kencang. Warga tidak ada yang berani mendekat. Hanya aku, Kiai Mujib, dan 2 santri beliau yang berdiri di halaman belakang. Kami lingkari area pohon sawo dengan garam, kemenyan, dan 7 batu nisan tua. Tepat pukul 02. 0 dini hari, suara pertama datang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Lalu, dari langit, keranda itu datang, melayang perlahan, lebih rendah dari sebelumnya.
Bersamanya, arak-arakan makhluk-makhluk hitam, tanpa wajah, berjalan seperti bayangan dalam kabut. Dari keranda, turun sosok berjubah, wajahnya setengah hancur, matanya kosong. Kiai Mujib berdiri tegak dan mulai membaca ayat-ayat suci. Arwah itu mengerang, keranda terjatuh, dan dari dalamnya muncul bayangan perempuan muda, rambutnya panjang, matanya bersedih, wajahnya mirip ibuku, atau mungkin Ratri. Perempuan itu berbisik, aku bukan yang diminta. Dia masih menunggu. Di bawah tanah. Dalam gelap, Kiai Mujib memerintahkanku menggali kembali liang tua di bawah pohon sawo. Kami gali dalam-dalam, dan akhirnya, kami temukan kerangka utuh yang dibungkus kafan penuh tanah dan darah kering. Kiai Mujib membaca doa panjang. Dan untuk pertama kalinya, keranda itu tidak terbang. Tapi terbakar perlahan. Tanpa suara. Hanya nyala api hitam yang menyala diam-diam di malam paling sunyi. Pagi harinya, semuanya sepi. Tak ada suara takbir. Tak ada suara langkah. Dan ibuku. Siuman. Wajahnya kembali segar, meski lemah. Ia hanya memandangku dan berkata pelan, "Sudah dikubur, ya?" Aku mengangguk. Kami tak bicara lebih banyak. Tapi di lubang itu, di malam sebelumnya, seseorang atau sesuatu memang menunggu. Setelah ritual malam Jumat Kliwon itu, semuanya seolah kembali tenang. Tak ada suara di atap. Tak ada aroma bunga melati yang menyengat saat dini hari. Dan tak ada lagi keranda terbang melintasi langit rumahku. Aku pikir semua sudah selesai. Tapi ternyata belum. 3 hari setelah itu, ibuku kembali membisu. Pandangannya kosong, tubuhnya kaku. Dokter dari puskesmas menyebutnya stroke ringan. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang lebih dari itu. Ia bukan sekadar sakit. Tapi seolah direnggut kembali oleh sesuatu yang belum ikhlas melepaskannya. Dan saat malam keempat tiba, aku kembali mendengar suara itu. Tuk, tuk, tuk. Suara ketukan dari plafon rumah. Sangat pelan. Tapi jelas. Aku menatap langit-langit rumah dengan jantung berdegup kencang. Tidak. Ini tidak mungkin. Sudah selesai. Sudah dikuburkan. Sudah dibakar. Tapi suara itu terus datang. Tuk, tuk, tuk. Aku mengangkat kursi, naik ke atasnya, dan perlahan-lahan mendorong lubang loteng. Aroma anyir menyambutku. Tidak sekuat sebelumnya. Tapi ada sesuatu di sana. Aku sorotkan senter. Di sudut belakang loteng, aku melihat keranda. Satu lagi. Bukan keranda yang lama. Ini keranda baru. Masih utuh. Masih dibungkus kain kafan putih, tapi bersih, rapi. Dan terikat dengan tali hitam di tengahnya. Dan di bagian sampingnya, tertulis dengan arang, "Belum selesai." Aku turun dengan tangan gemetar. Aku langsung menuju kamar ibuku. Ia masih berbaring. Tapi sekarang mulutnya terbuka. Dan dari sela-sela bibirnya, keluar tali hitam kecil, menjulur perlahan. Seperti ingin keluar, atau masuk. Aku panik. Kurasakan hawa dingin menyelubungi kamar itu. Tiba-tiba, pintu rumah terbuka sendiri. Angin besar menyapu ruang tamu. Dan dari arah depan rumah. Suara langkah kaki masuk ke dalam. Pelan. Berat. Aku sembunyi di balik dinding. Nafasku tercekat. Dari sela bayangan, aku melihat sosok berjubah putih, dengan wajah tertutup kafan, membawa keranda kosong di atas bahunya. Keranda itu meneteskan air hitam seperti darah. Setiap tetesnya menyisakan bekas hitam membakar lantai. Sosok itu berhenti tepat di depan pintu kamar ibu. Lalu terdengar suara dari dalam keranda, "Belum dikembalikan, masih ada darah yang belum dibayar." Aku mendadak paham sesuatu. Selama ini, yang kami kubur bukan hanya Mbah Suro. Tapi kami juga mengubur tali pengikat, tali penghubung antara arwah dan dunia manusia. Tali tumbal. Tali itu masih tersambung ke seseorang. Dan tiba-tiba, aku sadar. Orang yang dikorbankan bukan hanya Ratri. Tapi juga ibuku. Aku kembali ke Kiai Mujib keesokan harinya. Beliau menyambutku dengan wajah lebih muram dari sebelumnya.
Aku tahu ini bisa terjadi, katanya lirih. Terkadang, roh yang diikat dalam perjanjian tidak mau pergi sendirian. Ia butuh teman. Ia butuh pengganti untuk menemaninya selama-lamanya. Lalu apa yang bisa saya lakukan? Kiai Mujib memejamkan mata, lalu membuka matanya yang berat. Hanya ada satu cara. Potong talinya. Tapi risikonya, yang memotong tali itu akan menjadi pengganti. Aku terdiam. Jadi saya. Beliau menatapku lama. Kau anak terakhir dari darah yang melawan. Kalau kau tidak mengakhiri ini, keranda itu akan terus datang. Sampai rumah itu kosong dan tak ada lagi yang bisa diambil. Malam itu, malam terakhirku di rumah warisan itu. Aku siapkan semuanya. Paku besi yang dulunya menancap di papan nisan. Segumpal rambut. Kain kafan. Dan air dari 7 mata air. Tepat pukul 2 dini hari, keranda itu kembali muncul. Tapi kali ini, ia tidak terbang. Ia masuk ke dalam rumah. Meluncur sendiri dari atas atap, jatuh tepat di ruang tengah. Pintu dan jendela tertutup sendiri. Aroma tanah basah dan mayat menyebar cepat. Aku duduk di hadapan keranda. Kurai pisau kecil dan tali hitam yang menyambung dari loteng ke tubuh ibuku. Kupotong pelan. Tiba-tiba, suara keras menggema di seluruh rumah. Kau menggantikan dia. Keranda terbuka. Angin besar menyedot segala yang ada di ruang tamu. Dinding retak. Plafon jatuh. Lampu pecah. Dan dari keranda, muncul tubuhku sendiri. Atau lebih tepatnya, bayanganku. Wajahku pucat. Mataku kosong. Dan ia tersenyum padaku. Lalu berkata, sekarang, rumah ini milikmu. Selamanya. Dan semuanya menjadi gelap. Aku terbangun keesokan paginya, di halaman belakang. Rumahku hancur. Sebagian atap roboh. Tapi, ibuku sudah tidak ada di tempat tidur. Saat aku mencarinya, aku temukan ia duduk di bawah pohon sawo, memeluk nisan Mbah Suro yang kini berdiri tegak. Ia tersenyum padaku. Sudah selesai, Bayu. Terima kasih. Aku hanya mengangguk. Tapi tubuhku terasa ringan. Terlalu ringan. Ketika aku menatap kaca jendela, aku tidak melihat bayanganku sendiri. Aku sadar. Aku tak lagi sepenuhnya di dunia ini. Aku telah menjadi penjaga rumah ini. Penjaga agar tak ada lagi yang menolak jasad siapapun. Agar tak ada lagi keranda yang harus terbang mencari atap. Dan malam-malam tertentu, saat angin berembus pelan di desa Weninggalih, orang-orang masih melihat keranda putih melayang rendah, perlahan, mengelilingi rumah tua di pinggir pohon sawo. Dan dari dalamnya, seseorang duduk. Tersenyum. Menunggu.